Namaku Chen Xiaozu, murid terakhir pendeta King Wei dari Gunung Kunwu. Kali ini turun gunung. Guru tidak membohongiku. Di bawah gunung ini memang surga. Hahaha. Kumohon padamu. Tolong aku. Cepat kejar mereka. Sialan. Wah, dia keracunan. Nona cantik. Aku ingin menyelamatkanmu. Begini saja, aku tidak bisa disalahkan. Ternyata dia masih perawan. Siapa kamu? Aku adalah penyelamatmu. Kamu keracunan. Akulah yang menyelamatkanmu. Begitukah caramu menyelamatkanku? Aku akan bertanggung jawab padamu. Ini 10 juta. Jangan biarkan orang kedua tahu tentang hal ini. Mulai sekarang kita tidak ada hubungannya lagi. Ketua grup Nanhe, Nangong Ling. Masa iya kebetulan begini? Apa jangan-jangan guru menyuruhku turun gunung untuk menikahi dia? Lumayan juga. Sekretaris Xiaoyun, kalau saya bisa jadi, Pengawal pribadi Direktur Nangong. saya akan lindungi dia sekuat tenaga. Ada orang? Anda siapa? Nama saya Chen Feng. Saya dengar grup Nanhe, Direktur Nangong Ling, sedang mencari pengawal pribadi. Saya mau mencoba. Orang seperti Anda jadi pengawal? Anak muda, kalau mau pekerjaan ini, harus punya kemampuan nyata. Saya lihat Anda ini, kena tiup angin dikit saja sudah jatuh, kan? Hahaha. Barusan kulihat mereka semua kau kalahkan. Apa aku hanya perlu mengalahkanmu saja? Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Dulu aku adalah juara Sangga Nasional. Sekarang aku boleh masuk? Tentu saja boleh. Tuan Chen, silakan masuk. Main curang ya? Aku juga bisa. Berani-beraninya merebut pekerjaanku. Akan kubuat kau remuk tulang-tulangmu. Ketua? Pengawal pribadimu sudah ditetapkan. Suruh dia masuk. Chen Feng, masuklah. Itu kau? Ini kamu. Xiao Yun, kau turunlah dulu. Kau datang menemuiku setelah semua masalah ini. Apa kau ingin mengancamku? Mengancam? Bukan begitu? Hei, kenapa kau tiba-tiba jadi sedingin ini? Apa kau lupa betapa gilanya dirimu tadi malam? Lihatlah, lihatlah. Bekas ciumanmu padaku ini. Dasar cabul. Diam kau. Dasar cabul. Aku beritahu ya, kalau saja tadi malam aku tidak bersamamu itu, kau pasti sudah mati. Karena efek racunnya dengan gagal jantung. Menurutmu begitu? Jadi aku harus berterima kasih padamu? Tidak perlu kok. Tapi ngomong-ngomong, orang yang meracunimu itu sungguh kejam. Tadi malam kau menyiksaku selama 5 jam penuh. Sekarang pinggangku masih sakit loh. Ku bilang diam. Bajingan mesum. Sekali lagi kau sebut-sebut soal tadi malam, aku akan langsung suruh satpam mengusirmu. Sebenarnya kau mau apa? Mau apa-apanya? Aku sekarang adalah pengawal pribadimu. Kau dipecat. Hei, begini caramu membalas penyelamatmu? Kau mau uang kan? Aku bisa memberikannya padamu. Lebih baik mengajari cara memancing daripada memberi ikan. Begini saja, beri aku pekerjaan. Hei, Kau suka melakukan apa? melakukan hal yang kusuka. Direktur utama? Tuan muda Sun Long sudah datang. Aku tidak mau menemuinya. Dia datang bersama dengan nyonya tua juga. Ling Er, jangan terlalu dingin begitu dong. Xiao Yun, itu kau. Oh, jadi itu kamu. Wah, kukira siapa? Ternyata si bejat ini lagi. Gagal meracun kemarin. Sekarang datang lagi. Apa? Sun Long? Ternyata kamu pelakunya kemarin? Benar, aku. Ling Er, jangan marah dong. Itu karena ibu sudah menerima mas kawinnya, jadi aku jadi sedikit
Tapi jujur saja, sekarang aku sudah tidak sabar ingin berduaan denganmu. Sun Long? Jaga bicaramu. Lingyer, mas kawin sudah ibu terima. Hari ini, kamu harus pergi dengan Tuan Muda Sun untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah menikah nanti, Tuan Muda Sun boleh melakukan apapun. Adik, keluarga Sun baru saja naik status menjadi keluarga kelas 1 di Luocheng. Banyak wanita yang ingin dekat dengan mereka tapi tidak bisa. Dia menyukaimu, itu keberuntunganmu. Tenang saja, Ling Er. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik. Oh ya, aku juga punya kabar baik untuk kalian. Ayahku bilang, pertapa sakti dari Gunung Kunwu, murid Taoist King Wei, sekarang ada di Luocheng kita. Siapapun yang berhasil menemukannya, dia bisa menjadi keluarga nomor 1 di Luocheng. Bagaimana mereka tahu aku datang? Bu, bahkan jika aku tidak punya tunangan, apalagi aku punya. Kenapa ibu berhak memutuskan adikku? Bagaimana kau berbicara pada ibumu? Pernikahan anak sejak dulu diputuskan orang tua dan perantara. Kenapa? Kau mau memberontak ya? Ibu Nangong King, aku peringatkan kalian sekali lagi. Jika kalian bersikeras, mengambil keputusan sendiri dan membuat masalah untukku, aku tidak akan segan-segan mengusir kalian kembali ke desa. Bagus sekali. Lingyer, apa kau ingin membuatku mati karena marah ya? Apanya yang kurang dari Tuan San? Chen Xiaozhou, yang kau tunggu-tunggu itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Mungkin dia sudah mati di luar sana. Kak, lihatlah ibu jadi semarah ini karenamu. Bukankah aku baik-baik saja di sini? Mungkin sudah mati di luar sana kali. Kak, lihatlah apa yang sudah kau lakukan pada ibu. Aku berbicara seperti ini. Apa ada masalah? Tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Hei, Tuan San, Lingyer memang punya temperamen buruk. Nanti kalau sudah masuk ke keluarga kalian, kamu tinggal mendidiknya dengan baik saja. Tenang saja. Hal lain aku tidak mahir. Tapi mendidik orang, itu keahlianku. betul Tuan San. Kamu harus benar-benar mendidiknya. Kalau ada hal yang membutuhkan bantuanku, kamu bisa panggil aku kapan saja. Kita kan saudari. Ayo kita lakukan bersama. Baiklah. Hei Nangong Ling, kau dengar itu kan? Adikmu itu mengikutiku dengan sukarela. Tahu. Jadi untuk apa kau pura-pura polos di sini, ha? Jangan kira aku tidak tahu orang sepertimu ini. Semakin kau sok suci di siang hari, maka di malam hari, di ranjang, kau akan semakin murahan. Tahu? Kata-kata kotor, tak tahu malu. Kau gila berani memukul Tuan San. Cepat minta maaf. Kau berani memukulku. Sekarang juga aku akan menghukummu di sini juga. Aku akan membuat semua orang di perusahaan tahu bahwa direktur utama yang biasanya dingin dan angkuh sebenarnya hanyalah seorang jalang. Ngomong-ngomong, Aku belum pernah di kantor. bermain-main dengan seorang direktur wanita Gunung Es sepertimu ini ya. Sepanjang hidupku, orang yang mulutnya semurah dirimu ini adalah pertama kalinya aku bertemu. CEO cantikku, apa Anda tidak mempertimbangkan untuk mempekerjakan saya kembali? Seseorang bawa Tuan Muda Sun keluar. Saya kira pengemis bau ini siapa? Ternyata hanya karyawan rendahan. Tidak sopan, kau tidak punya hak bicara di sini. Nangong Ling, dalam beberapa hari, Saya akan membuatmu telanjang. dan memohon padaku. Kak, apa kau benar-benar ingin melawan grup San? Habislah kita menyinggung keluarga San, keluarga Nangong. Benar-benar tamat. Kalian berdua, makan dari uang CEO, mengambil dari CEO, tinggal di tempat CEO, tapi menusuk dari belakang. Kata, tidak tahu malu. Benar-benar tergambar jelas pada diri kalian berdua. Kamu siapa? Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Orang luar, untuk ikut campur. Cuma pengemis bau, tak tahu diri. Lingyer, jika ibu tak salah, 3 hari lagi adalah batas waktu pernikahanmu dengan Chen Xiaozhou. Jika dia belum kembali, anggap saja dia sudah mati. Kau harus segera mencari Tuan Muda Sun dan menikah. Kak, kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau benar-benar egois. King Er, ayo kita pergi. Pantas saja guru berkali-kali mengingatkanku untuk segera mencari istri sebelum berangkat. Ternyata ada batas waktunya. Kalau kamu mau tinggal, aku butuh bantuanmu melakukan sesuatu. Katakan, Pembicaraanku dengan ibuku tadi, pasti kamu dengar juga. Aku punya tunangan. 3 hari lagi adalah batas waktu terakhir pertunanganku dengannya. Kalau dia tidak muncul, Tidak mungkin. apa kamu benar-benar akan menikahi Sun Long si pecundang itu? tentu saja tidak. Meskipun aku berharap ada keajaiban, tapi aku tahu
Dia tidak ada kabar bertahun-tahun. 3 hari terakhir ini, kemungkinan besar juga tidak akan muncul. Jadi, apa yang kamu mau aku lakukan? Singkirkan Sun Long. Hal ilegal tidak akan aku lakukan. Aku ingin kamu menikahiku 2 hari lagi. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin ibuku terus membicarakan pernikahanku. Meski aku tidak takut pada mereka, tapi terus-menerus membicarakannya itu mengesalkan. Tidak masalah. Kau tidak minta imbalan? Tidak. Membantu istri sendiri. Mana butuh uang? Linger, Tuan Muda Sun akan datang untuk melamar sebentar lagi. Kau harus banyak tersenyum, ya? Betul, Kak. Kakak tidak tahu berapa kali ibu mondar-mandir ke keluarga Sun demi meredakan amarah Tuan Muda Sun. Aku pernah menyuruh kalian begitu? Tuan Muda Sun datang. Nyonya Qian, uang, banyak uang. Ibu Qian uang, banyak sekali uangnya, Tuan Muda Sun. Apa ini? Nyonya, ayah saya berkata, jangan sampai orang lain mengira keluarga Sun kami tidak mampu membayar. Nah, 5 juta ini adalah mahar tambahan dari keluarga kami. Bagus, bagus, bagus. Tuan Muda Sun sangat perhatian. Sangat perhatian. Memang pantas jadi keluarga kelas atas. Gaya memberinya memang sangat mewah. Mewah? Kalau begitu, menikahlah dengannya. Saya sih mau. Tapi Tuan Muda Sun tidak menyukai saya. Nangong Ling, apa kau masih ingat apa yang kukatakan? Malam ini, aku akan menikahimu. Maaf, saya sudah menikah. Sayang, aku datang menjemputmu pulang kerja. Hentikan dia. Tuan Muda Sun, apa ada hal lain lagi? Kalian berani mempermainkanku ya? Kak, kau berani membohongi ibu dan menikah dengan pengawal pengemis sampah ini? Linger, apa kau masih menganggap ibumu ini anak durhaka? Kau ingin memberontak, ya? Kau memang ibuku. Tapi bagaimana bisa kau pikir aku harus menuruti semua perkataanmu? Bocah, rubah genit sepertinya murah untukmu. Tapi, Aku tidak tertarik untuk bermain dengan wanita bekas orang lain. ah, Jangan lihat dia yang biasanya terlihat polos dan dingin. Di belakang, dia tidak tahu sudah dengan berapa pria. jika kau menghina istriku sekali lagi, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku bilang dia itu... Aku bilang, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku akan membunuhmu. Pengawal sialan ini, apa kau sudah gila? Kepala keluarga Sun tiba. Habislah aku. Celaka. Siapa yang berani memukul putraku? Ayah. Ayah, tolong aku. Ayah. Tuan Sun, dia hanyalah pecundang gila. Kami tidak ada yang mengenalnya. Justru pecundang ini. Dia merebut wanitaku. Cepat, bantu aku menghajarnya, pukul anjing. Penjaga ini sampai mati. Hanya kau. Tuan Anda, Tuan Chen Feng. Anda mengenal saya? Saya, Sun Zheng, yang rendah hati ini. Saya menghormatimu, Master Spiritual dasar anak durhaka. Beraninya kamu menghina Tuan Chen. Cepat minta maaf. Kenapa papi memukulku? Pukul saja si sampah itu. Tuan San, apa Anda salah paham? Saya menghukum anak saya, bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Pak minta maaf. Papi menyuruhku minta maaf pada pengawal sampah itu. Tidak mungkin. Tuan Chen, saya salah dalam mendidik anak. Anda orang besar. Jangan pedulikan perbuatan si kecil. Ampunilah anjing ini. Tuan Chen. Dia siapa dia sebenarnya? Tuan Sun, apa Anda salah orang? Dia hanya pengawal yang Linger bawa. Benar, Tuan Sun. Kenapa Anda berlutut padanya? Ayah gila. Ayah berlutut pada pengawal tak berguna ini. Untuk apa? Inilah yang kubilang padamu. Murid Taoist King Wei. Apa? Dia? Siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu Taoist King Wei yang seperti dewa itu? Jika bukan karena bimbingan Taoist King Wei, bagaimana keluarga Sun bisa dengan cepat menjadi keluarga kelas atas di ibu kota? Meskipun Tuan Chen masih muda, tapi dia mewarisi Taoist King Wei semua ajarannya. Kalian semua ini orang yang tidak tahu diri. Sekumpulan sampah. Keluarga Dongfang tiba. Kepala keluarga nomor 1 ibu kota. Keluarga Dongfang ada di sini.
Dongfang Yue dari keluarga Dongfang datang khusus untuk menyambut Tuan Chen di ibu kota dan memenuhi janji pernikahan kami. Tuan Chen, keluarga Dongfang sudah menyiapkan jamuan di Hotel Internasional Ibu Kota. Kami harap Tuan Chen sudi hadir. Nona Dongfang, bagaimanapun juga, keluarga Sun kami tiba duluan. Setidaknya harus ada antrian, kan? Keluarga Sun? Keluarga Sun yang mana? Kami mohon Tuan Chen sudi hadir. Mohon Tuan Chen bersedia. Omong-omong, dulu dia juga pernah bilang kalau dia adalah seorang Taois. Perhatikan baik-baik Chen Feng dan Xiaozhou ini. Mereka benar-benar mirip. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Nona Dongfang, hari ini adalah hari pernikahanku dan istriku. Kami juga harus melakukan malam pertama, jadi mungkin aku akan berkunjung lain hari. Apa yang dibicarakan bajingan ini membuatku malu saja. Kalau begitu, saya permisi dulu. Anak durhaka, kenapa kau masih diam saja? Cepat minta maaf pada Tuan Chen. Maaf, Apa? Aku tidak dengar. lebih keras. Tuan Chen, maafkan saya. Sebelumnya, saya tidak tahu diri. Tolong Anda, maafkanlah kehilafan. Ampunilah aku. Istriku, bagaimana menurutmu? Sanlong, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kenapa kau tidak nyah saja? Tuan Chen, aku sungguh minta maaf. Kalau begitu, aku permisi dulu. Jika ada apa-apa, kau bisa menghubungiku kapan saja. Ku dengar putri sulung keluarga Dongfang sudah bertunangan dengan orang lain. Bagaimana bisa dia menikah dengan Chen Feng? Mungkinkah Nona Dongfang ini palsu? Bu, maksud ibu, Dongfang Yue tadi adalah aktris yang disewa Chen Feng? Kita semua sudah ditipu olehnya. Chen Feng, betapa beraninya kau. Berani-beraninya kau menyewa orang untuk berpura-pura menjadi Dongfang Yue dan menipu kami. Berani-beraninya mencari orang yang berpura-pura jadi Dongfang Yue untuk menipu kami. Palsu. Dewa hidup Gunung Kunwu, nama besar Taois King Wei. Aku pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin dia menyerahkan jubahnya kepada anak muda yang baru berusia awal 20-an? Kak, Nona Dongfang itu sangat dihormati. Kita berdua belum pernah melihatnya. Jangan sampai kau tertipu oleh sampah ini. Jika dia benar-benar pewaris Taois King Wei, aku ini bidadari yang turun dari surga. Kurasa dia entah pakai cara apa menipu manajer Sun. Mengatakan dirinya master surgawi Gunung Kunwu, lalu mengeluarkan uang untuk menyuruh orang berpura-pura menjadi Nona Dongfang. Tujuannya hanya untuk menempel di rumah kita. Ya. Semua yang kalian katakan itu benar. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku dan dia sudah menikah. Kau? Kakak, kau ini bingung. Jangan harap, Linger, besok kau ceraikan saja pecundang ini. Seorang direktur utama grup Nanhe menikah dengan pengawal bau ini. Bu, dengan siapa aku menikah itu urusanku sendiri. Kalian tidak perlu khawatir. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamar untuk bersiap-siap lalu pergi ke kantor. Sayang, istriku, sudah cukup melihatku? Kamu kan istriku. Apa salahnya kalau kulihat sedikit lebih lama? Siapapun dirimu, aku tidak peduli. Dan aku juga tidak tertarik untuk tahu. Tapi ingat baik-baik, kita ini menikah palsu. Oh, istriku. Maksudmu? Jangan panggil aku istriku. Kalau begitu, sayang juga boleh. Sikapmu ini tidak akan membuatku menyukaimu. Justru akan membuatku semakin membencimu. Kuharap kamu tidak cepat-cepat menghilangkan perasaan baik yang kumiliki padamu hari ini. Kalau kamu terus menggodaku seperti ini, aku bisa tidak tahan loh. Aku bisa... Kamu masih menunggu Chen Xiaozhou itu? Itu urusanku, bukan urusanmu. Lagi pula, ingatlah posisimu. Kamu adalah seorang pengawal. Hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan, jangan pernah tanyakan.
Biasanya, saya bekerja di grup Nanhe. Kalau saya tidak ada urusan, kamu bisa atur waktu sesuka hatimu. Tapi kalau saya ada urusan dan harus pergi, kamu harus segera datang. Baik, bos. Kebetulan harus pergi ke keluarga Dongfang. Sebelum turun gunung, guru bilang Dongfang Siong dari keluarga Dongfang. Dia teman baik saya. Kalau ada waktu, pasti harus mampir. Berhenti di sana. Anda Tuan Chen Feng? Tuan Chen? Anda kenal saya? Astaga, sekarang seluruh keluarga Dongfang siapa yang tidak kenal Anda? Nona kemarin bahkan sampai semut-semut di villa. Semuanya sudah diberitahu. Asalkan Anda datang ke keluarga Dongfang, tidak ada larangan. Jalan mulus, silakan. Silakan masuk. Perhatian untuk semua unit. Tuan Chen Feng sudah datang. Selamat datang Tuan Chen Feng di kediaman Dongfang. Ayah, Tuan Chen sudah datang. Tuan Chen, silakan segera masuk. Tuan Chen, ini adalah pertemuan pertama kita. Sungguh suatu kehormatan besar bagi hamba. Bolehkah hamba bertanya, apakah guru Anda, Taoist King Wei, masih sehat? Guru dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada masalah serius. Bagus sekali kalau begitu. Tuan Chen, hamba punya permohonan. Silakan Anda sampaikan. Hamba ingat, 3 tahun lalu, hamba pernah membahas dengan guru Anda, Taoist King Wei, tentang pernikahan Anda dan Yue. Saat itu, Taoist King Wei berkata bahwa ia menyerahkan pilihan itu kepada Anda. Tuan Chen adalah pria yang terpelajar dan bijaksana, sedangkan Yue adalah wanita cantik jelita. Kalian berdua sungguh pasangan yang serasi. Jika Tuan Chen bersedia, hamba akan memberikan seluruh kediaman Dongfang sebagai mahar untuk Yue. Wah, Nona Yue, bagaimana menurutmu? Hamba akan sepenuhnya mengikuti keputusan orang tua. Aku menikah denganmu. Ini bukan tentang menikah dengan orang tuamu. Aku ingin tahu bagaimana menurutmu. Paman Dongfang, apa Yue tidak memberitahumu kemarin? Memberitahuku apa? Aku sudah menikah. Apa? Tuan Chen, sudah. Sayang sekali. Boleh saya bertanya, Tuan Chen, istri Anda berasal dari keluarga terhormat mana di ibu kota? Sebaiknya itu tidak usah disebutkan. Itu Paman Dongfang. Tugas yang diberikan guru padaku sudah hampir selesai. Aku pergi dulu. Oh, baik. You are. Antar, Tuan Chen. Coba selidiki kediaman Baiming, kediaman Nangong, dan kediaman Diwu. 3 keluarga besar ini, keluarga mana yang berhubungan dengan Tuan Chen? Oh, iya. Saat menyelidiki kediaman Nangong, kamu harus menyapa Nangong Sheng. Jangan sampai membuat wanita jahat itu tidak senang. Jangan khawatir, Tuan. Jadi sebenarnya kamu tidak ingin menikah hanya karena ayahmu atau keluargamu. Kau terpaksa melakukan perjodohan ini. Lahir di keluarga besar, itu takdir yang tak bisa dihindari. Kalau begitu kamu harus berterima kasih padaku dong. Terima kasih Tuan Chen, karena tak jadi menikahiku. Wah, Nona manis. Mau minum bersama kami? Kakak ini mengemudi dengan sangat hati-hati. apa yang ibu bilang memang benar. Jika wanita ini benar-benar Dongfang Yue, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pengawal sama sekali? Dan dia bersama pecundang ini dan diganggu preman. Lihat baik-baik. Siap. Ada apa ini? Mengapa tubuhku tidak bisa dikendalikan? Melompat. Ketawa ya? Bagaimana kamu bisa? Cium aku dulu, baru ku beritahu. Dasar brengsek. Chen Feng, Kebetulan sekali. Chen Feng, cepat lari. Mereka tidak akan berani macam-macam denganku. Aku Dongfang. kau masih berlagak denganku. Dongfang Yue? Hanya kau. Jika kau Dongfang Yue, aku Raja Langit. Kau berani menyentuhnya. Kau tamat. Hari ini aku tidak hanya akan memukulnya. Aku akan mempermainkannya di depan matamu. 2 hari yang lalu kalian bersekongkol menipuku. Hari ini aku akan membuatmu membayarnya. Tangkap dia. Harus kuakui, kau betina kecil lumayan juga cantiknya. Cih, Benar. Yang seperti ini. aku paling suka main dengan tatapan jalang seperti ini. Bajingan bermulut kotor. Kau cari mati.
Anjing tidak tahu diuntung. Akan ku tendang kau sampai mati. Kau tidak apa-apa. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sentuhan ini. Karena sudah menikah, jagalah batasmu. Ini adalah Dongfang Ling dari kediaman Dongfang. Nanti jika kau menghadapi masalah besar, perlihatkan ini. Siapapun itu akan memberimu sedikit muka. Mana orangnya? Sampah. Kakak, dia orangnya. Hari ini aku akan membunuhmu. Serang dia. Bunuh dia. Aku yang tanggung. Sudah ku peringatkan tempo hari, tapi kau malah mencari mati. Mana orangnya? Mana orangnya? Kimen Dunjia, menyusutkan bumi menjadi inci. Dasar sekumpulan udik. Bajingan, kau lebih baik bunuh aku. Kalau tidak, nanti aku akan suruh orang untuk menghabisimu. Oh, masih sombong juga. Kau ini, apa kau lagi? Halo? Oh, Tuan Chen, kenapa ponsel anak durhaka saya? Aku beri kau 10 menit untuk menjemputnya. Ayah, tolong aku. Jika dalam 10 menit kau tidak datang, aku akan menghabisinya. Dasar anak durhaka. Apa kau ingin keluarga Sun kita dihancurkan dulu, baru kau berhenti? Aku akan membunuhmu. Ayah, anak ini sama sekali bukan murid pendeta King Wei. Dan Dongfang Yue itu juga palsu. Semua itu cuma aktor. Masih berani bicara omong kosong. Tuan Chen, maafkan saya. Saya gagal mendidik anak saya. Putra saya sudah berkali-kali menyinggung Anda. Saya akan kembali dan menghajarnya habis-habisan. Ayah, kapan ayah menjadi selemah ini? Aku akan membunuhmu. Gunung Kunwu bisa membuatmu kaya, maka ia juga bisa membuatmu bangkrut. Halo istriku. Mana dia? Aku segera sampai. Istriku. Bos, Saya harus menemui klien. Siapkan mobil. baik. Tuan Muda Sun. Akhir-akhir ini suasana hatinya. Tidak terlalu baik. Kakak harimau. Kau tidak tahu. Persetan. Baru-baru ini aku 2 kali dikalahkan oleh si sampah itu. Dia sialan cuma mengandalkan sedikit ilmu kungfu. Lalu berulang kali menghinaku. Dengan kedudukan keluarga Sunmu di ibu kota, selain 4 keluarga besar, masih ada yang berani tidak menghormati. Tuan Muda Sun, orang tua bangka ayahku itu bersikeras mengatakan dia itu keturunan Dewa Kata, melarangku menyentuhnya. Sialan, memangnya dia siapa, ha? Di ibu kota. Untuk menyingkirkan seseorang sulitkah? Benar juga. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Katakan, kamu ingin tangannya atau kakinya? Aku ingin nyawanya. Kan sudah ku bilang, Aula Harimau. Perkasa kami memang berbisnis seperti ini. Saudara-saudaraku semua paling profesional. Jangan khawatir, kakak harimau. Aku tahu semua aturannya. 5 juta. 8 juta. Aku akan putuskan urat tangan dan kakinya. Sisakan dia seutas napas. Terserah kamu mau diapakan. Sepakat. Jika Anda berdua memberikan diskon 3 poin lagi, saya akan menandatangani kontrak ini. Nona Nangong, jangan bilang 3 poin. Bahkan 30 poin pun tidak masalah. Grup Law CP kami tidak kekurangan uang segitu. Asalkan Nona Nangong... Aduh. Jangan marah, Nona Nangong. Asalkan kau mau menemani. Kita pergi. Berhenti di sana. Jangan kira hanya karena kau kebetulan bermarga Nangong, kau benar-benar menganggap dirimu orang kediaman Nangong. Jangan jadi bajingan yang menolak tawaran baik lalu memilih hukuman. Nanti akan kudisiplinkan kau baik-baik. Sialan kau, beraninya kau memukulku. Sepanjang hidupku, belum pernah ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Wanita secantik dirimu ini memang pantas digarap orang. Keluar, tetap berdiri di depan pintu, dan awasi aku. Astaga. Obatnya sudah bereaksi. Aku akan memuaskanmu sekarang juga.
Bukankah tadi kau sangat sombong? Hah? Nanti akan kubuat kau merasakan apa yang namanya kenikmatan surga dan neraka. Ku bilang keluar. Apa kau tidak dengar? Ada apa? Merasa uangnya kurang? Ini, tambah, segepok, lagi. Keluar, dengar tidak? Istriku, Bertahanlah. Aku akan menggunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan racunnya. Istriku. Jangan begitu. aku tidak tahan lagi. Hei sayang, tunggu aku. Sayang, kalau kamu memang tidak suka padaku, ya sudah. Kalau kamu suka, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Aku masih menunggunya. Tapi diriku ini sudah tidak suci lagi. Kamu bilang, yang namanya Chen Xiaozhou itu, Mengemudi? aku bisa membantumu menemukannya. Kalau kamu cuma menghiburku, tidak usah. Sungguh, tunggu saja kabar baik dariku. Lihat, sekarang hari sudah mau gelap. Ayo kita makan sesuatu dulu. Ini. Jadi ini tempat makan yang kamu maksud? Jangan meremehkan warung kecil seperti ini. Asap dapur kehidupan paling menenangkan hati. Bos, ada pelanggan. Berikan aku menunya. Datang, kalian berdua mau makan apa? Astaga, kenapa kamu menangis? Banyak sekali piring, aku tidak bisa mencucinya semua. Aku benar-benar tidak bisa mencucinya semua. Menangis apa? Cepat pergi mencuci. Kalian berdua mau makan apa? Pesan saja sesuka hati. Bos, aku mau tanya ya. Gadis itu apamu? Bos, saya mau tanya ya. Cewek itu siapa kamu? Apa urusannya sama kamu? Kalau mau makan, pesan saja. Kalau tidak, pergi sana. Jangan-jangan bos ini memperdagangkan wanita ya? Cewek ini kok familiar ya? Kalian berdua ini, jadi pesan atau tidak? Kalau tidak pesan, pergi sana. Aduh. Sakit. Bilang tidak? Aku bilang. Dia ini makan gratis di tempatku. Makan porsi 10 orang sendirian. Tapi tidak bayar. Usahaku ini kan kecil-kecilan. Bukan badan amal juga. Aku suruh dia cuci piring di sini. Hari ini dia cuci piring. Malah bikin aku rugi setengah. Bagaimana aku bisa usaha begini? Bos, maaf ya. Bisa tolong aku tidak? Aku bisa minta kakekku kasih kamu banyak sekali uang. Tolong apa? Kamu memang pantas begitu. Lihat, kamu sudah bikin bosnya sampai seperti ini. Bos, ini ada 100 juta. Ambil saja dulu. Sisanya anggap saja ganti rugi kerugian mental. Aduh, tidak usah repot-repot begitu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku bawa dia pergi ya. Kalian berdua ini benar-benar orang baik ya. Aku balik ke kantor ngurusin sesuatu. Setelah kamu mengantar Xiao Xue pulang, jangan lupa jemput aku. Oke. Kalian benar-benar orang baik ya. Sama-sama. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar nona muda dari Istana Beiming ya? Kalian bepergian tidak membawa pengawal. Menurutku, di dunia ini lebih banyak orang baik. Aku tidak suka membawa pengawal. Jadi aku menyingkirkan pengawal yang ayah kirim untuk melindungiku. Kalau begitu, kamu tidak membawa pengawal, tidak membawa uang juga. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku jadi tahu sekarang. Kamu, matamu memancarkan kebodohan yang jernih. Aduh, hati-hati. Bro, kukira kamu punya kemampuan, ternyata hanya begitu saja. Hei, kamu tidak apa-apa. Aku akan segera menelepon 112. Tidak perlu. Kamu. Sepertinya apa yang guru katakan itu benar. Aku masih kurang pengalaman bertarung. Bagaimana kamu melakukan ini? Ini adalah boneka kertas pengganti untuk menangkis bencana. Ini boneka kertas pengganti untuk menahan bencana. Pasti sangat berharga ya. Maaf. Kalau bukan karena menyelamatkanku, kamu tidak akan... Memang sangat berharga. Sebelum guruku turun gunung, dia memberiku 100. Sekarang tinggal 99. Ayo pergi. Guru, bisakah Anda menerimaku sebagai murid? Aku bisa bayar uang sekolah. Terima kasih banyak Tuan Chen.
telah menyelamatkan putriku. Cepat berterima kasih pada Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Tidak perlu. Tidak perlu, masalah kecil. Setiap hari berkeliaran kemana-mana. Lihat saja nanti, bagaimana aku akan menghukummu. Silakan duduk, Tuan Chen. Paman Baiming, duduklah. Membuat Tuan Chen tertawa saja. Aku hanya punya satu putri ini. Kediaman Baiming yang besar ini akan diwarisi olehnya. Tapi, gadis ini tidak berguna. Benar, cepat ambil perintah Baiming. Paman Baiming. Apa ini? Saya rasa kediaman Baiming di ibu kota memiliki bobot tersendiri. Tuan Chen telah menyelamatkan putriku. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Saya berikan perintah Baiming ini kepada Tuan Chen. Jika Tuan Chen menghadapi kesulitan, tunjukkanlah ini. Di ibu kota, orang-orang akan tetap menghormati Tuan Chen. Hebat sekali. Tentu saja, kediaman Baiming kami adalah salah satu dari 4 kediaman besar di ibu kota. Selain kediaman Dongfang, kediaman Nangong, dan keluarga kelima, dan si kepala tua jiwa naga itu. Mohon Tuan Chen, jangan menolak. Baiklah. Kalau begitu, saya terima. Di kemudian hari, jika Paman Baiming membutuhkan sesuatu, silakan perintahkan saja. Ayah, dia hebat sekali. Dia bisa sihir. Hei, bisakah kau mengajariku? Aku bisa menjadi muridmu dan membayar biaya sekolah. Menerima murid, sebaiknya jangan. Aku sendiri masih murid orang lain, tahu. Tapi, kalau menjadi istri, itu mungkin saja. Guru. Ini adalah boneka kertas pengganti untuk menahan musibah. Pasti sangat berharga, ya? Maafkan aku. Kalau bukan karena menyelamatkanku, kau tidak akan. Memang sangat berharga. Sebelum turun gunung, guruku memberiku 100. Sekarang hanya tersisa 99. Ayo pergi. Guru, bisakah kau menerimaku sebagai murid? Aku bisa membayar biaya sekolah. Terima kasih Tuan Chen. Telah menyelamatkan putriku. Cepat berterima kasih kepada Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Oh, tidak perlu. Masalah kecil. Berkeliaran setiap hari. Lihat saja nanti. Bagaimana aku akan menghukummu. Silakan duduk, Tuan Chen. Paman Baiming duduk. Membuat Tuan Chen menertawakanku. Aku hanya punya satu putri ini kediaman Baiming yang besar. Akan diwarisi olehnya. Tapi gadis ini tidak berguna. Oh, benar. Cepat, ambil perintah Baiming. Paman Baiming. Ini. Saya kira, kediaman Baiming di ibu kota masih punya pengaruh. Tuan Chen menyelamatkan putri saya. Saya tak bisa membalasnya. Perintah Baiming ini untuk Tuan Chen. Jika Tuan Chen menemui kesulitan, tunjukkan ini. Di ibu kota, mereka akan menghargai Tuan Chen. Hebat sekali. Tentu saja, kediaman Baiming kami adalah salah satu dari 4 kediaman besar ibu kota. Selain kediaman Dongfang, kediaman Nangong, keluarga kelima, dan si keparat jiwa naga itu. Tuan Chen, tolong jangan menolak. Baik. Kalau begitu, saya terima. Paman Baiming, jika butuh sesuatu, jangan sungkan. Ayah, dia hebat sekali. Dia punya ilmu sihir. Hei, bisakah kamu mengajariku? Aku bisa jadi muridmu dan bayar biaya sekolah. Jadi murid, lupakan saja. Aku juga murid orang lain. Tapi, jadi istri boleh saja. Guru. Aduh, sakit. Jangan banyak omong. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Sudah bangun, sayang? Ih, kamu jahat. Oh, ya. Kamu bilang ada kabar baik untukku sebelumnya. Kabar baik apa? Tuan Muda Sun, lihat, kan sudah kubilang. Dongfang Yue dan Chen Feng itu keduanya sampah. Mereka bersekongkol untuk menipu Anda dan Paman. Sayang sekali Chen Feng ini tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tulang-tulangnya inci demi inci. Apa maksud ucapanmu itu? Aku sudah menemukan kakak Hu dari menghutang. Tadi malam, mereka mengirim pembunuh nomor 1 mereka. Jika tidak ada halangan, sekarang mayat Chen Feng pasti sudah dingin. Tidak bisa menyiksanya sampai mati dengan tanganku sendiri. Benar-benar murah baginya. Sudah? Kakak Hu. Bagaimana kabar si sampah Chen Feng itu? Apa? Ling Er, bangunlah sini. Ibu belikan ini susu, bakpao, dan telur. Ibu, apa lagi yang ingin ibu lakukan? Kali ini,
ibu carikan lagi untukmu. Bu, aku sudah menikah. Ibu tahu, meski kau sudah menikah, kau bisa cerai lagi kan? Yang ibu carikan kali ini, dia Tuan Muda Sun. 100 kali lebih baik. Aku tidak akan dengan Chen Feng. Aku tidak akan menceraikannya. Bu, Kalian. Oh, astaga. Bagus, bagus, bagus. Wah, kalian sudah bertemu. Tuan Muda Sun, ayo duduk. Ibu akan masak air untukmu. Nangong Ling, kau luar biasa. Kau terlalu terhormat. Aku tidak bisa menaklukkanmu, tapi aku bisa menaklukkan adikmu kan? Jujur saja, adikmu itu lumayan juga. Terutama suaramu. aduh, jangan katakan itu. Memalukan sekali. Malu kenapa? Kita berdua sudah pernah tidur bersama. Nangong Ling, izinkan aku memberitahumu. Saat aku tidur dengan adikmu, yang ada di pikiranku hanya kamu. Kulit putih bersih itu dan aroma yang menggoda itu. Tentu saja, hanya dengan memikirkannya sudah membuatku mabuk kepayang. Hahaha. Kakak mau apa? Jika kau berani bicara lagi, aku akan menghabisimu. Kinger, bagaimana kamu bisa bersama orang seperti ini? Duh, kakakku yang baik. Kamu saja bisa bersama dengan pengawal pengemis itu. Hei, aku bersama Tuan Sun. Memangnya kenapa? Keluarga Sun ya. Padahal mereka hanya di bawah 4 keluarga besar, keluarga kelas 1. Sebaliknya, kamu aduh. Maksudku, ya, nenek moyang kita beruntung besar, kita juga ikut kediaman Nangong, menggunakan nama Nangong. Kurasa ya, seseorang saat berbicara tentang kerjasama, pasti juga akan membawa-bawa kediaman Nangong kita, kan? Kalau tidak, ya, siapa yang mau denganmu ini bengkel kecil bekerja sama ya? Bikin aku ngakak saja. Orang yang berkhianat, aku sudah pernah lihat. Orang yang meninggikan moral orang lain dan merusak martabat sendiri, aku juga sudah pernah lihat. Tapi orang seperti kamu ini, wanita bodoh tidak tahu malu seperti kamu. Baru kali ini aku lihat, ya. Mari Tuan Su, cepat minum airnya. Aduh, Nyonya tua, aku ada urusan, jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Air tehmu ini, lebih baik kau berikan saja kepada menantumu si pengawal itu. Pengawal bau seperti dia, berani-beraninya mau minum air yang aku buat sendiri? Jangan harap, kalau mau minum air, jilat saja lantai sampai bersih. Istri, bukankah ini sudah waktunya bekerja? Ayo pergi. Aduh, ada beberapa orang itu ya. Cuma bisa berkhayal dan menipu diri sendiri. Sayang, malam ini kita pakai gaya apa? Aku mau di atas. Sayang, yang barusan kamu lakukan itu hebat banget. Kamu benar sekali. Diam. Sayang, kamu barusan tidak lihat ya? Orang jahat seperti itu memang harus dilawan sama orang yang lebih jahat lagi. Kamu tidak lihat ekspresi Sun Long tadi? Seperti labu yang marah. Diam. Halo, Bu. Aku tahu. Tapi setelah semua ini, kita harus bicara. Ke restoran Feiyu. Kita tidak ada rencana makan di sana, kan? Aku akan bertemu dengan kencan butaku. Kencan buta? istriku. Jangan tinggalkan aku. Kalau ada salah, bilang saja padaku. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya akan menolaknya. Tapi setelah urusan ini, aku akan bicara dengan ibuku. Biar dia tidak membuat masalah lagi untukku. Kau membuatku takut. Apa kau benar-benar jatuh cinta padaku? Kenapa kau bertanya begitu? Aku hanya mengingatkanmu. Kau harus ingat kita adalah hubungan kontrak. Nanti, saat aku bertemu dengan orang yang kutunggu, kita akan bercerai. Perjodohan apa? Ayah? Aku Long Han ini siapa? Wanita mana yang tidak bisa kudapatkan? Wanita biasa, mana pantas jadi menantu keluarga Longku. Apa dia Dewi atau bagaimana? Dia adalah junior dari kediaman Nangong. Perkumpulan naga hitamku, apa yang perlu kutakutkan darinya? Oh, kediaman Nangong. Kontrak itu ambil saja sore nanti. Pagi ini temui dulu wanita ini. Nona Nangong, halo. Terima kasih. Tapi demi sopan santun, Aku hanya bisa bilang, perjodohan kali ini ibuku yang memaksaku datang. Aku sendiri tidak punya niat untuk perjodohan atau menikah. Apa maksudmu? Kau mempermainkanku. Maaf, Sialan. Apa kau tahu aku siapa? maaf. Aku tidak tahu. Aku sudah sabar dengan kalian, orang-orang kediaman Nangong sejak lama. Aku penasaran sekali.
Kediaman Nangong, kalian punya modal berapa berani melawan perkumpulan naga hitamku? Kau orang perkumpulan naga hitam? Lalu, Long Han itu siapamu? Kediaman Nangong hanya seorang anggota keluarga cabang yang rendahan berani memanggil nama ayahku. Kau siapa, sialan? Berani memukul istriku? Cari mati ya. Kau berani menyerangku? Sepertinya, kediaman Nangong kalian ingin menyatakan perang pada perkumpulan naga hitamku. Perang? Ya, perang. Takut padamu? Lihatlah dirimu yang tak berguna ini. Aku rasa kalian sebaiknya jangan lagi disebut perkumpulan naga hitam. Ganti saja jadi perkumpulan belut. Lagi pula, kau hanya kebetulan bermarga Nangong. Mereka akan mencari orang kediaman Nangong. Bukan mencarimu. Baik, kalian orang kediaman Nangong, tunggu saja. Kak Hu mohon, ampuni saya. Ini benar-benar bukan salah saya. Anak itu benar-benar terlalu licik. Bangun. Luka ini dipukul oleh Chen Feng. Ia parah tidak lukanya? Menderita luka dalam sedikit. Kalau terluka, pulang saja istirahat. Terima kasih, Kak Hu. Tidak sakit lagi. Saudaraku, sebentar lagi tidak sakit lagi. Seret dia. Sampah tidak berguna. Kumpulkan semua anak buah di markas untukku. Sepertinya saya harus turun tangan sendiri. Saya ingin lihat seberapa hebat anak bernama Chen Feng itu. Mengumpulkan begitu banyak orang? Perlu memberitahu Tuan Long. Mohon ampuni saya, Kak Hu. Kak Hu, selanjutnya. Jangan buat saya mengulangi perkataan saya untuk kedua kalinya. Kak Hu sungguh berwibawa. Saya punya satu ide lagi. Tidak tahu Kak Hu ingin mendengarnya atau tidak. Katakan. Istri, mau kemana? Kediaman Nangong. Baiklah, aku akan menyiapkan mobil. Aku pergi ke kediaman Nangong. Apa kau tidak merasa aneh? Apa yang aneh? Bukankah aku pengawalmu? Kau mau pergi kemanapun, silakan saja. Kalau aku bertanya terlalu banyak, bukankah itu melampaui wewenangku sebagai pengawal? Kau cukup pengertian. Hei, oh ya, istri. Aku benar-benar punya pertanyaan serius. Tanyakan. Kita berdua, kapan kita bisa? Ayo kita ulangi lagi saat sadar. Istriku! Siap. Berhenti. Istriku sangat keren. Nangong Sheng, jika kau tidak menandatangani kontrak ini, itu berarti kau tidak menghormati perkumpulan naga hitam kami. Kalian terus mendesak seperti ini? Tidak takut membuat marah Tetua Agung kediaman Nangong? Ketua Nangong, apa yang kau pamerkan? Semua orang tahu bahawa di antara 4 keluarga besar, keluarga Nangong memiliki seorang Tetua Agung, tapi tidak pernah ada yang melihatnya. Mungkinkah kalian membual dan akhirnya mempercayainya sendiri? Kerjasama adalah kerjasama, tapi kau jangan bicara tidak hormat kepada Tetua Agung kediaman Nangongku. Aku bicara tidak hormat. Memangnya, kau bisa apa kepadaku? Apa orang seperti itu benar-benar ada masih dipertanyakan? Bahkan jika orang itu benar-benar ada di sini, memangnya dia bisa apa kepadaku? Semua orang tahu 4 keluarga besar adalah yang terkuat di ibu kota. Tapi siapa yang tahu? Perkumpulan naga hitam adalah pedang tajam di atas kepala 4 keluarga besar. Siapa pun yang tidak patuh, pedang tajam ini akan memenggal kepalanya. Kau? Perkumpulan naga hitam? Apa memang sehebat itu? Siapa itu? Hormat, Tetua Agung. Ternyata memang tokoh besar kediaman Nangong ya. Bangunlah. Keluarga Nangong, kalian dengar ini? Kusarankan jangan memilih cara sulit. Usir dia keluar. Kalian cari masalah. Kediaman Nangong, kalian tunggu saja. Terima kasih, Tetua Agung. Sudahlah, ini semua masalah kecil. Kedatanganku hari ini adalah untuk memintamu menasihati kepala keluarga. Keluarga Sun yang bernama Sun Zeng itu, mereka telah melakukan beberapa hal yang membuatku tidak senang. Segera hentikan. Semua kerja sama antara kediaman Nangong dan keluarga Sun. Bang kediaman Nangong, bekukan aset keluarga Sun. Hoge, memangnya Sun Long itu hebat apa? Demi aku, agar seluruh saudara geng Machen. Demi kamu? Tuan Muda Sun, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Aku Macan, bertindak. Tidak pernah demi siapapun. Ini demi harga diri geng Macan. Saudara-saudara. Majulah. Di ibu kota ini, ada yang berani menyentuh geng Macan?
Setiap orang yang berani, kita tebas. Tebas dia! Halo? Dasar bajingan. Siapa yang sudah kau buat marah di luar sana? Keluarga Sun kita hancur. Hancur sudah. Ayah. Chen Feng. Pasti kau. Aku pasti akan menghabisimu. Hari ini kau tidak perlu melindungiku lagi. Aku ingin sendirian sebentar. Baiklah, istriku. Tapi, hati-hati ya. Berikanlah. Kumohon, saudara-saudara sekalian. Kasihanilah aku. Berilah aku sedikit makanan. Aku punya anak kecil usia 80 tahun di atas, dan ibu tua usia 3 tahun di bawah. Aku akan bersujud untuk kalian semua. Wah, begitu melihatmu, aku tahu kau pengemis berbakat. Mengemis bersamaku, yuk. Tapi kau bukan pengemis, kan? Kenapa kau berkata begitu? Apa karena aku sangat berwibawa? Yang lain aku tidak tahu. Tapi kau, mana mungkin aku tidak tahu? Maksudnya, Tadi aku baru saja meramalmu. Ramalanmu itu adalah katak emas mempersembahkan harta karun. Piring giok, kunci emas. maksudnya apa? Kau adalah orang yang terlahir dengan sendok emas. Terlahir sebagai orang yang kaya raya dan terhormat. Kau membual saja, jika aku benar-benar kaya raya dan terhormat, mana mungkin aku keluar mengemis? Lagi pula, peramal lain pasti menanyakan tanggal lahir. Kau bahkan tidak bertanya, hanya melempar 1 koin. Kau sudah tahu ramalannya? Yang kau katakan itu ramalan kelas rendah. Aku menguasai Kimen Dunjia, Liuren Sheng Keme Hua Yishu, dan Tai Shenshu. Menghitungmu itu masih sangat mudah. Guru. Guru, akhirnya aku menemukanmu. Guru, aku tidak pernah mengakuimu sebagai muridku loh. Kakak Kinyu? Kamu salah orang. Aku tidak mungkin salah orang. Kalau tidak, aku akan menelepon Paman Wu. Baiklah, aku menyerah padamu. Nona besar dari keluarga Beiming mencuci piring untuk orang lain. Nona besar dari keluarga Wu mengemis di pinggir jalan. Hei, apakah ini tradisi mulia 4 keluarga besarmu? Aku itu kecelakaan. Kakak Kinyu berbeda. Kenapa dia? Dia sengaja. Ayo, kita bicara sambil jalan. Saya mengerti. Ayahmu ingin menjadikanmu seorang wanita berbakat yang anggun karena pengetahuannya. Makanya dia mengawasimu. Dan karena sifat pemberontakmu, kau berubah menjadi seorang yang berpengetahuan, tapi seperti pengemis. Selama dia ingin memberiku pengaturan ini itu, aku tidak akan pernah menemuinya seumur hidup. Kakak, kau benar-benar nekat. Tuan Chen, akhirnya saya menemukan Anda. Direktur Sun. Tuan Chen, tolong saya. Saya sudah dengar tentang masalahmu. Bukankah itu tentang keluarga Sunmu yang dilumpuhkan oleh keluarga Nangong? Tuan Chen, Anda memang luar biasa. Anda tahu tentang ini juga? Mohon, tolonglah keluarga saya, keluarga Sun. Masalah ini, kau harus menyelamatkan dirimu sendiri. Menyelamatkan diri? Mohon bimbingan Tuan Chen. Kau lebih baik temukan dulu putramu yang berharga itu. Baru bicara. Astaga, kau berani berulah dengan keluarga Nangong? 4 keluarga besar itu terlihat seimbang. Kenyataannya, keluarga Nangong sangat berkuasa. Kakak Kinyu, kau tahu. Ku dengar keluarga Nangong punya seorang leluhur agung. Leluhur agung ini adalah orang yang kejam. Bahkan perkumpulan naga hitam harus menghormati leluhur agung ini. Ingat, jika kau ingin menyelamatkan diri, cepat temukan putra kesayanganmu itu. Lalu pergi ke keluarga Nangong untuk meminta maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Berani sekali kediaman Nangong. Berani-beraninya menghina putraku seperti ini. Ayah. Penatua tertinggi yang mereka sebut di keluarga Nangong itu hanyalah seorang gadis kecil berusia awal 20-an. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana kalau aku mengerahkan perkumpulan naga hitam untuk menghancurkan sarang mereka? Karena keluarga Nangong masih sekuat biasanya, kau pergi saja mencari Dongfang Beiming dan keluarga Wusan. Tidak perlu sungkan kepada mereka. Baik. Tuan Dongfang, jika kau tidak menandatangani kontrak ini, kediaman Dongfangmu akan menerima murka perkumpulan naga hitam. Tuan Muda Long sangat percaya diri, berani memastikan bahwa keluarga Dongfangku pasti akan menandatanganinya. Haha, kalian boleh tidak menandatanganinya. Tinggal lihat saja apakah kalian berani bertaruh, apakah pasukan naga hitam kami akan menyerbu kediaman Dongfeng kalian atau tidak. Di mata Tuan Muda Longjian, apakah perkumpulan naga hitam itu tak terkalahkan? Tidak bisa disebut tak terkalahkan, tapi menghancurkan semut kecil masih sangat mudah. Misalnya Nona Dongfang. Kau. Sudahlah.
Aku tanda tangan. Ayah, Hei, Kau bicara saja. kenapa kau memukul? Memukul? Aku bisa membunuh juga. Ayah, jika kau tanda tangani kontrak ini, seluruh kediaman Dongfang, kita akan menjadi cangkang kosong. Dibandingkan aset, aku lebih berharap putriku hidup dengan aman. Ayah, ada Tuan Chen. Tuan Chen bisa menyelamatkan kita. Yuer, aku akan melawanmu. Halo? Ada apa, Shifu? Tidak tahu. Telepon Dongfang Yue. Tidak bersuara. Chen, Xiaozhou, kenapa kamu menggoda kemana-mana? Para gadis, dasar buaya darat. Siapa suruh aku punya kekuatan besar dan sangat terampil? Wajahku juga tampan. King Yu, berikan aku koinnya. Ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Shifu pasti sedang menggunakan semacam mantra yang sangat kuat. Bukan. Apakah kamu benar-benar bisa meramal? Ada apa, Shifu? Bagaimana kalau kamu ajari aku beberapa trik? Aku akan membantumu. Dongfang Yue dalam bahaya. Lebih tinggi lagi. Oke. Lepaskan aku. Dongfang Yue dalam bahaya. Masa sih? Seluruh Jingcheng, siapa yang bisa mengalahkan orang-orang dari kediaman Dongfang? Perkumpulan naga hitam apa? Aku tidak tahu. Yang penting, istriku juga dalam bahaya. Istri guru dalam bahaya? Cepatlah. Ini... Pulihkan koin? Bukan. Bukan. Ini manusia kertas pengganti. Benda berharga seperti ini. Selalu bawa manusia kertas pengganti ini. Jangan sampai terkena air. Cepat pergi ke kediaman Dongfang dan selamatkan mereka. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Mau ke mana? Bodoh. Guru pasti pergi menyelamatkan istri guru. Cepat. Guru bilang harus cepat. Ayah, helikopter yang kau berikan padaku, terbangkan ke sini. Cepat. Tian Diren dibagi menjadi 3 dunjia. Dunjia langit di tubuh. Bisa bergerak dengan ajaib. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Siapa? Pernah dengar aula harimau perkasa? Ci. Preman jalanan. Kakak Hu tidak senang. Konsekuensinya sangat serius. Kau akan membayar mahal untuk 2 tamparan ini. Kau akan membayar mahal untuk 2 tamparan ini. Ci. Kau brengsek, masih saja songong. CBZ, dengarkan baik-baik. Kau sekarang sandera. Aku brengsek ini. Bisa saja membunuhmu kapan saja. Tentu saja. Aku tidak hanya bisa membunuhmu. Hahaha, hajar dia Kak Hu. Aku juga bisa. Merobek pakaianmu. Haha. Kak Hu. Si sampah Chen Xiaozhou sudah datang. Hahaha. Jadi? Ternyata itu kau. Oh. Siapa ini? Ketua grup Nangong yang terhormat Nangong Ling. Bagaimana bisa kau terikat di sini? Di mana pengawal sampahmu itu? Target kalian adalah Chen Feng. Dulu memang Chen Feng. Sekarang Chen Feng dan juga kau. Kelihatannya keluarga Sun tidak ingin hidup lagi ya. Jika keluarga Sun hancur, aku bisa menjadikanmu tumbal. Kau. Hari ini, aku akan benar-benar mempermainkan dia. Hajar dia. Bocah sialan. Hajar dia. Lepaskan aku. Tolong. Asue King Yu. Nona muda dari kediaman Beiming Sua. King Yu kelima dari keluarga kelima. Guru memang dewa, Kakak Yuer, dalam bahaya kematian. Kami tahu kalian. Kalian juga tahu kami. Kalian adalah anggota
Black Dragon Society? Baguslah, kalian semua datang. Jadi, aku tidak perlu mencari kalian satu persatu. Tanda tangan ini dan kalian bisa pergi. Cepat lepaskan dia, kalau tidak kediaman Dongfang, kediaman Beiming dan keluarga. Kelima, bekerja sama Black Dragon Society kalian. Masih punya peluang menang? Tidak mau tanda tangan? Kalau tidak tanda tangan, mati. Sialan kau, sungguh berpikir aku tidak berani membunuhmu ya? Aswe, Gadis kecil, kau. punya pistol kan? Kenapa kau tidak menembakku sampai mati? Pistol pasti ada saat pelurunya habis kan? Istriku, aku datang menyelamatkanmu. Apa kamu bisa sendiri? Ken, sialan. Beraninya kamu. Ku beritahu ya. Ini dia yang terkenal, kakak harimau dari Aula Macan Buas. Jangan bilang kamu, bahkan dewa sekalipun datang hari ini, harus sujud patuh di hadapanku dan bersujud 3 kali baru boleh pergi. Ku beritahu kalian, kalian berdoa saja ada yang menyelamatkan kalian. Kalau tidak, hanya karena kalian berani mengganggu istriku, kalian pasti mati. Aku? Mati? Habisi dia. Habisi dia! Jurus ajaib 3000 alam. 3000 jurus keluar dari alam. Serbu! Ah, Bocah, iblis macam apa kau ini? Kenapa kau begitu kuat? Kakak harimau, apa kau takut? Omong kosong. Akan kupotong lidahmu. Saudara-saudara. apa kita takut padanya dengan sebanyak ini? Tidak. Habisi dia. Mana dia? Seni langit Kia. Sebuah daun menutupi mata. Kamu benar-benar guru spiritual. Kamu mengetahuinya terlalu terlambat. Guru spiritual apa-apaan ini? Sayang, maafkan aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku baik-baik saja. Kamu tidak terluka kan? Sayang, kamu mengkhawatirkanku. Kamu mengkhawatirkanku. Oh, kenapa kalian datang? Guru, istri guru, kalian tidak apa-apa. Sudah berapa hari kamu di ibu kota? Sudah kenal 3 wanita cantik dari 4 keluarga besar. Keberuntunganmu dengan wanita tidak kecil ya? Tidak, sayang. Kesetiaanku padamu pasti tak tergoyahkan. Hei, sayang. Cepat berlutut. Saya minta maaf kepada Tuan Chen. Tuan Chen, saya yang tidak mendidik anak saya dengan baik. Membiarkan anak durhaka ini melakukan hal yang begitu lancang. Saya tidak berharap banyak Anda bisa memaafkan. Saya hanya memohon Anda mengampuni anak saya. Apa gunanya Anda meminta maaf padaku? Istriku diculik. Mintalah maaf padanya. Nona Nangong, saya Sun Sing. Kau dan anakmu, pilih salah satu. Jangan mengancam ayahku. Mereka takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Cibizi, jika kau berani, hadapi aku, dasar anak durhaka. Akan kuhabisi kau hari ini. Ayah. Mulai sekarang, kau tak boleh melangkah keluar gerbang. Sayang, apa kau benar-benar ingin menghabisi keluarga Sun? Kalau kau yang meminta, aku bisa biarkan mereka hidup. Bagiku sih tak masalah, tapi aku merasa ayahnya kasihan. Bagaimana kalau kita beri dia puluhan ribu? Setidaknya mereka takkan mati kelaparan. Baik, kita lakukan seperti katamu. Terima kasih, Tuan Chen. Ayah, Anda memanggilku secepat ini. Ada apa? Harimau telah dibunuh. Sekalipun harimau tidak mati, anakmu ini akan tetap bertindak tak lama lagi. Oh, maksudmu? Aula Harimau, perkasa milik harimau, secara nama adalah cabang perkumpulan naga hitam kita. Tapi kenyataannya, dia memanfaatkan kenal dengan anda sejak dulu. Dia terus-menerus mengabaikan anda, bahkan berulang kali menentang anda. Menurut saya, dia pantas mati. Meskipun benar begitu, tapi seseorang telah membunuh orang perkumpulan naga hitamku. Jika kita berpura-pura tidak tahu, bagaimana pandangan orang luar terhadap perkumpulan naga hitamku? Ini. Cari tahu siapa yang melakukannya, dan habisi dia. Baik. Pergi dan bersihkan dirimu. Oke. Tunggu sebentar. Ada apa dengan luka di punggungmu? Luka? Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak apa-apa. Aku mau mandi. Jangan bergerak.
Sayang, kau sadar tidak? Kau sepertinya semakin baik padaku. Kau mau apa? Kita ini suami istri, kan? Telanjang diranjang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Dua kali sebelumnya itu hanya kebetulan? Kamu bukan dia. Betul juga. Chen Xiaozhou ini benar-benar bajingan. Ya, masa seorang gadis sudah menunggunya begitu lama, tapi dia belum juga muncul. Menurutmu, apa dia itu buaya darat? Itu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang dia. Sayang, orang dari keluarga kelima akan datang menemuiku. Sebelum aku kembali, jangan sampai kamu meninggalkan perusahaan, ya? Baik. Kak Qingyu, menurutmu, guru akan datang atau tidak? Xiao Yue bilang dia adalah Tianxi Gunung Kunwu. Tentu saja dia tidak akan ingkar janji. Jujur saja, ketika aku tahu dia adalah Tianxi Gunung Kunwu, aku terkejut sekali gurunya. Guru ternyata adalah Taoist Qingwei. Kalau begitu, Taoist Qingwei, bukannya nanti jadi leluhur guruku? Master, Anda sudah datang. Oh, ini? Wu Qingyu. Kak Qingyu bagaimana? Cantik kan? Tuan Chen, silakan masuk. Ayah, inilah Chen Feng, murid terakhir Taoist Qingwei dari Gunung Kunwu. Tuan Chen, nama Anda sudah terkenal, seperti guntur yang menggelegar di telinga. Sungguh suatu kehormatan besar bertemu Anda hari ini. Paman kelima, senang bertemu Anda. Senang bertemu Anda. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Paman Bai Ming. Tuan Chen, silakan duduk. Tuan Chen, kami mengundang Anda. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Dan hal lainnya, kami ingin dengan berani meminta Tuan Chen untuk bertindak menyelamatkan keluarga kami. Tuan Chen, jika Anda tidak bertindak, kami semua mungkin Sebuah keberadaan yang membuat beberapa keluarga besar ketakutan? Mungkinkah itu yang mengancam kediaman Oriental? Perkumpulan Naga Hitam. Kita semua sudah tua. Asal kita melewati krisis ini, saya juga harus pensiun. Saat itu, saya akan menyerahkan seluruh keluarga ini untuk diurus oleh Qingyu. Maafkan kelancangan saya. Jika Tuan Chen bersedia, saya sendiri bahkan bisa memutuskan untuk menjodohkan Qingyu dengan Anda. Hei orang tua, kalau mau menjodohkan, seharusnya Aksu dari keluarga kami yang menikah dengan Tuan Chen. Ayah, Tuan Chen ada di sini hari ini. Saya tidak mau berdebat dengan Anda. Perusahaan keluarga, Anda bisa menyerahkannya ke Badan Perwalian. Lagi pula, saya tidak akan mengurusnya. Qingyu, semuanya tentang dirimu sudah kuatur dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan sekali saja apa yang ayah katakan? Sekarang, keluarga kita ini sudah sampai di ambang hidup dan mati. Kenapa kamu masih berdebat dengan ayah? Dari kecil sampai besar, kamu selalu ingin mengaturku. Apakah kamu pernah memberiku pilihan? Ayah, aku sama sekali tidak mau jadi istri guru. Aku mau jadi murid guru. Lagi pula, guru sudah punya istri guru. Guru sudah punya istri guru. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Izinkan aku menyatakan sikapku dulu. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian. Bukan hanya aku. Semua murid dari Gunung Kunwu kami tidak akan ikut campur urusan dunia ini. Tuan Chen, apakah Anda ingin uang? Aku tidak butuh apa-apa. Dua paman, sebaiknya kalian memikirkan baik-baik kata-kataku. Ayah, aku sudah mengerti. Maksud guru adalah pendekar kuat, tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Jika ikut campur, itu akan melanggar hukum alam. Guru, apa yang kau katakan benar kan? Kau benar-benar banyak tahu, ya? Di serial TV, semua diperankan seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Di saat genting seperti ini, aku tidak bisa mengandalkan Gunung Kunwu. Lalu, kepada siapa lagi? Aku bisa berharap. Paman, kenapa tidak mempertimbangkan kediaman Nangong? Kediaman Nangong sudah lama aku pikirkan. Si tua Nangong Sheng itu, dia tidak bisa diyakinkan dengan cara apapun. Dia hanya mengatakan leluhur tertinggi tidak mengizinkannya ikut campur dalam urusan ini. Kediaman Nangong itu adalah satu-satunya kekuatan besar. Mereka sama sekali tidak takut pada perkumpulan naga hitam. Bagaimana dia bisa peduli dengan hidup mati kami?
Jika harus menyalahkan, kami hanya bisa menyalahkan Tetua Agung Kediaman Nangong yang terlalu misterius. Kami tidak memiliki kesempatan untuk menghubunginya. Mohon, Tuan Chen. Ulurkan tangan. Ayah, Guru, secara pribadi saya tidak bisa ikut campur. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar dalam hal ini. Tapi, saya bisa membantu kalian membuat janji dengan Tetua Agung Kediaman Nangong. Apakah kalian bisa membujuknya untuk ikut campur? Itu tergantung pada kemampuan kalian. Tuan Chen, apakah perkataan Anda ini sungguh-sungguh? Hei, jangan senang dulu. Saya akan membantu kalian meminta Tetua Agung Kediaman Nangong dengan beberapa syarat. Tuan Chen, syarat apa yang Anda miliki? Tolong katakan. Saudara-saudara, jika kita bisa memenangkan pertempuran ini, mulai sekarang, ibu kota ini akan menjadi milik kalian semua, saudara-saudara. Bagus. Jujur saja, geng macan hitamku sudah lama tidak suka dengan 4 klan besar itu. Tidak bisa diterima. Siapa yang tidak setuju? Akhir-akhir ini, geng beruang raksasaku juga berselisih dengan 4 klan besar. Jika bukan karena perintah Tuan Naga. Aku sudah lama menghajar mereka. Kalian selamat, karena kalian mendengarkan ayahku. Itulah mengapa kalian bisa menyelamatkan nyawa 4 klan besar. Meskipun tidak sekuat perkumpulan naga hitam kita, tetapi mereka bukan sasaran empuk. Kematian harimau, kalian semua pasti sudah tahu, kan? Jadi, siapapun yang menentang 4 klan besar sendirian, inilah akibatnya. Selanjutnya, jika tidak ada perintah dari ayahku, jangan bertindak tanpa izin. Jika bertindak tanpa izin, saat itu jangan salahkan aku jika tidak menganggap kita saudara. Tuan Muda Naga, meskipun harimau selalu angkuh dan tidak patuh pada Tuan Naga, tapi bagaimanapun juga, dia adalah anggota perkumpulan naga hitam. Apa dia mati sia-sia begitu saja? Benar. Jika dia mati sia-sia, bagaimana dengan harga diri perkumpulan naga hitam? Tenang saja. Perkumpulan naga hitam tidak akan membiarkan darah saudara mengalir sia-sia. Nona Nangong, ceritakan apa yang kau ketahui. Jangan salah paham saudara-saudara sekalian. Meskipun marga saya Nangong, tapi saya dan kediaman Nangong tidak ada hubungan apa-apa. Beberapa waktu lalu, kakak saya bahkan berbohong mengaku dirinya adalah orang dari kediaman Nangong, membuat keluarga Sun dan kakak Hu jadi. Nangong Ling, Direktur Nangong, Tuan Chen, keluarga Sun terselamatkan. Istriku. Kau terlihat sangat cantik saat serius bekerja. Jangan omong kosong. Bicarakan hal penting. Istriku, menurutmu bisakah aku memohon sesuatu padamu? Coba katakan. Begini, kau adalah tetua tertinggi kediaman Nangong. Kali ini perkumpulan naga hitam akan menyerang 3 keluarga besar lainnya. Apa kau benar-benar tidak mau mengurusnya? Beiming Shue, Dongfang Yue, di Wuqingyu ini, masing-masing adalah kecantikan tiada tara. Wanita cantik yang bisa menaklukkan negara. Tuan Guru Chenku, kau ini demi... Istriku, ketulusan hatiku padamu diketahui langit dan bumi. Ketiga wanita itu sama sekali bukan tipetku. Lagi pula, aku turun gunung kali ini memang untuk mencari. Mencari apa? Bukan apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Melihat kau datang memohon, aku akan menemui ketiga rubah tua itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyiapkan mobil. Tuan Chen, akhirnya aku menemukanmu. Pak Sun. Mulai sekarang, jangan panggil aku Pak Sun lagi. Aku punya informasi penting yang ingin kusampaikan padamu. Informasi apa? Halo, bisa saya lihat gelang ini? Halo, selama Anda melihat-lihat, jika terjadi kerusakan, Anda harus membayar ganti rugi penuh. Gelang giok ini bernilai 3 juta. Anda akan membayar dengan kartu? Hanya barang palsu. Masih mau memeras orang. Ada apa ini? Manager, 2 orang ini memecahkan harta karun toko kami. Gelang giok hijau berkualitas tinggi. Sekarang mereka tidak mau membayar ganti rugi. Bahkan memfitnah bahwa giok hijau berkualitas tinggi toko kami palsu. 2 orang miskin memakai baju curian entah dari mana, berlagak jadi orang kaya untuk melihat gelang yang tidak mampu mereka beli. Sekarang gelangnya pecah, tidak bisa bayar ganti rugi. Kalau terus menghina, aku akan main tangan. Main tangan? Coba saja sentuh aku. Akan kuberitahu
Orang seperti kalian ini sudah sering kutemui. Aku pastikan ini. Jika hari ini kau bisa mengeluarkan 3 juta, pecahan giok ini akan kumakan. Aku juga akan bersujud padamu 3 kali. Gesek kartu. Makanlah. Tidak bisa makan? Akan kuhancurkan gigimu. Akan kupatahkan gigimu. Satpam, cepat kemari. Mereka berdua pencuri. Manager. Sudah kubilang, akan kupatahkan gigimu. Kau berani memukulku. Pusat perbelanjaan ini adalah milik Dongfang Foodie. Dan kau juga berinvestasi bersama keluarga Wu ke-5. Toko emas ini adalah aset Beaming Foodie. Kau berani membuat keributan di sini. Itu berarti kau cari masalah dengan ketiga keluarga besar. Tangkap dia. Apa istimewanya ketiga keluarga besar itu? Kau berani tidak menghormati ketiga keluarga besar. Ah, kau tahu ini. Segel sampah apa ini? Terbuat dari emas atau perak? Aduh, Nona besar, kenapa Anda kemari? Salam Tuan Chen. Nona, ini segel keluarga kita. Segel Wu ke-5. King Yu, manajermu mengira segelku palsu, bahkan menginjaknya beberapa kali. Nona besar, maafkan saya. Maafkan saya. Saya salah. Saya orang bodoh yang tidak tahu diri. Saya salah. Saya salah. Ampuni saya, Nona besar. Berani tidak sopan pada tamu keluarga Wu. Tampar mulutnya. Nona besar, saya salah. Hentikan! Nona besar, kau memukul orang-orangku tanpa alasan? Bukankah itu sedikit tidak pantas? Siapa kau ini berani berbicara seperti itu padaku? Aku tak punya bakat, pelindung perkumpulan naga hitam. Kau pikir setelah menjadi pelindung perkumpulan naga hitam, kau punya hak bicara denganku? Tentu saja, aku tidak sanggup. Tapi, kalau aku yang beraksi, bagaimana? Terkejut? Nona nangong. Itu kau. Jujur saja, aku juga tidak menyangka pertemuan kedua kita akan terjadi dalam situasi seperti ini. Guru, Ini menarik. Orang-orang dari 3 keluarga besar, semuanya datang. Manajer umum, apakah kita sanggup menanggung permusuhan ini? Diam. Guru, kami baru saja menerima pesan dari kakak King Yu dan langsung datang ke sini. Tuan Muda Longhan, jika saya tidak salah ingat, tempat ini seharusnya kediaman Dongfang dan wilayah keluarga ke-5, kan? Dulu iya, tapi mulai sekarang tidak lagi. Perkumpulan naga hitam, apakah ini berarti kalian menyatakan perang pada kami 3 keluarga besar? Betul, tapi musuh kami hari ini bukan kalian. Aku menginginkan dia. Apa-apaan ini? Kau ingin merebut istriku? Hei, apa kau percaya padaku? Mungkinkah Tuan Muda Longhan karena perjodohan sebelumnya marah karena malu? Jangan salah paham. Selama tuan muda ini menginginkannya, wanita seperti apa yang tak bisa didapatkan? Kedatangan tuan muda ini kali ini adalah untuk perkumpulan naga hitam, aula harimauku yang dimusnahkan. Aula harimau kalian menculik istriku. Memangnya kenapa? Sudah dipukuli. Masa aku tidak boleh melawan balik? Istriku, Nona Nangong, kau punya banyak sekali permainan. Longhan, di depanku. Jangan bicara omong kosong. Aku akan menanyaimu lagi. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Sialan, kalau orang tidak tahu, akan mengira aku ini penjahat. Nangong Ling, tuan muda ini sungguh penasaran. Dari mana datangnya kepercayaan diri dan nyalimu? Hei, tidak bisakah kau berhenti seperti wanita? Mengoceh tidak jelas dan tidak ada intinya sampai sekarang. Coba kau bentak aku lagi. Kau bodoh. Habisi dia. Guru, apakah yang kulakukan sudah benar? Jimat kau adalah... Idiot. Ku beri pelajaran karena kau berani menggertak istriku. Kau benar-benar cari masalah. Wow, guru hebat sekali ya. Ini terlalu kejam. Masih saja tidak serius. Ayahmu bernama Longhan, kan? Suruh dia segera membawa uang tebusan untuk menjemputmu. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti harimau itu. Hati-hati. Xiao Shui, Xiao Shui. Kau... Guru, koin kebangkitan ini kenapa tidak berfungsi? Gadis bodoh, koin kebangkitan ini hanya berlaku 1 malam. Cepat bawa ke rumah sakit.
Tuan Chen. Bagaimana putriku, Tuan Chen? Siapa keluarga pasien? Saya dokternya. Bagaimana kondisi luka putriku? Beruntung organ vitalnya tidak terluka. Pelurunya sudah kami keluarkan. Sedang menjalani perawatan lanjutan. Anda tidak perlu khawatir. Pasien tidak dalam bahaya. Halo? Apa? Oh ya ampun, ini benar-benar bagus. Astaga. Direktur Nangong, saya benar-benar sangat berterima kasih. Baiklah, baiklah. Leluhur tertinggi dari kediaman Nangong memanggil. Guru, Paman Beiming sudah datang. Saat itu, kau sedang tidak sadarkan diri. Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Menerima murid itu harus dengan upacara penghormatan guru. Dengan keadaanmu begini, kau tidak bisa melakukannya. Guru, kau setuju? Oh, Tuan Chen? Kau datang? Aku terutama datang untuk menjenguk Nona Baiming. Apa ada yang bisa kubantu? Ngomong-ngomong, informasi yang kau berikan sangat tepat waktu. Aku harus berterima kasih padamu. Tidak masalah, tidak masalah. Oh ya, aku kebetulan ada urusan di luar. Kau tolong jaga dia sebentar. Tidak masalah. Anda jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Salam, Nona Baiming. 3 keluarga besar. Apa mereka pikir perkumpulan naga hitam ini terbuat dari lumpur? Beritahu saudara-saudara, asah pedang kalian baik-baik. 3 hari lagi, aku akan membanjiri 3 keluarga besar dengan darah. Aku sendiri yang akan memenggal kepala anjing ketiga, bajingan tua itu. Baik. Ayah. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Tapi kita harus bertindak cepat. Gunung Kunwu. Di belakang 3 keluarga besar, ada orang-orang dari Gunung Kunwu yang membantu mereka. Gunung Kunwu? Para biksu kuno itu, bukankah mereka bilang tidak akan ikut campur urusan duniawi? Hormat kami, Tetua Agung. Duduklah. Tujuan kalian datang menemuiku sudah kuketahui. Sekarang aku akan memberi kalian sebuah kesempatan untuk meyakinkan kediaman Nangong untuk mengambil tindakan. Tetua Nangong, tentu saja kami yakin dan tidak gentar pada perkumpulan naga hitam. Namun, jika perkumpulan naga hitam berhasil menguasai ketiga keluarga kami sepenuhnya, itu sama saja dengan menelan sebagian besar ibu kota. Pada saat itu, apakah Anda masih bisa memiliki keyakinan penuh untuk menekan perkumpulan naga hitam? Tidak bisa, tapi menjaga diri sendiri tidak masalah. Keempat keluarga besar kami adalah perusahaan keluarga yang terhormat. Tidak hanya berkembang pesat, bahkan itu juga mendorong tak terhitung keluarga dan perusahaan kecil menengah. Jika ketika keluarga kami ini runtuh, saya khawatir banyak perusahaan akan terkena dampaknya. Tetua Nangong, bagaimana pendapat Anda? Benar. Dari segi ekonomi, bahkan kediaman Nangong juga akan menderita kerugian besar. Dalam situasi seperti ini, kediaman Nangong masih harus menghadapi seluruh perkumpulan naga hitam para penjahat yang nekat itu sendirian. Sejujurnya saya tidak optimis dengan kediaman Nangong. Kedatangan kami kali ini, selain untuk meminta bantuan Anda, juga untuk memberi Anda kesempatan menyelamatkan diri. Memang tidak salah, dia adalah wanita tercerdas nomor 1, sungguh pandai berbicara. Pemimpin klan Baiming, tidak ada yang ingin ditanyakan? Anda mau bertemu dengan kami? Pasti Anda sudah punya keputusan sendiri. Bujukan kami sulit mengubah keputusan Anda. Mohon maaf sebelumnya. Anda jangan basa-basi lagi. Katakan saja terus terang. Kalian bertiga, tanda tangani kontrak ini. Kediaman Nangong kami, dengan kediaman Beiming, kediaman Dongfang, dan keluarga kelima akan maju bersama. Jika begitu, kalian semua silakan kembali. Tetua Nangong, karena kita sudah memutuskan untuk maju bersama, Tetua Nangong, apakah Anda akan menunjukkan niat baik? Niat baik, seperti apa yang kalian inginkan? Nangong? Bagaimana? Kalian semua? Maksud dari Tetua Agung adalah untuk mengambil kesempatan ini mencabut akar-akar Black Dragon Society. Niat baik dari kediaman Nangong kami sudah cukup. Selanjutnya, terserah kalian.
Loh, bukannya kamu lagi nemenin guru di gunung? Kok bisa-bisanya kamu turun gunung nyariku? Guru sudah perhitungkan waktunya, kata guru. Di saat ini, kamu seharusnya sudah menemukan calon istrimu. Jadi, aku disuruh turun gunung untuk menjemputmu pulang, untuk mewarisi ilmunya. Aduh, sudahlah. Aku tahu. Kamu duluan saja pulang. Aku masih ada urusan. Nanti kalau sudah selesai, aku pulang. Apa? Aku baru saja turun gunung. Kamu sudah mengusirku pulang? Dengarkan kata kakak seperguruan. Dunia gemerlap di bawah gunung ini banyak sekali. Ini terlalu memengaruhi orang. Bagaimana kalau nanti keyakinanmu goyah dan kamu terlena? Semua ilmu yang sudah kamu pelajari akan sia-sia. Astaga, kamu malah menceramahiku sekarang. Kamu juga tidak lebih tua dariku beberapa tahun, kan? Aku tidak peduli. Pokoknya, aku tidak mau pulang. Bukan hanya tidak mau pulang, tapi aku juga tidak punya uang. Semua pengeluaranku selama beberapa hari ini akan mengandalkan kakak seperguruan ya. Aduh, aku juga tidak punya uang. Bukan begitu. Kamu sudah turun gunung sekian lama. Kok bisa-bisanya tidak punya uang? Kak, aku turun gunung untuk mencari istri. Bukan untuk mencari uang. Long Xiao, selamat atas kepulangan Anda dari rumah sakit. Apa yang perlu diberi selamat? Kalau bukan karena ayahku menemukan dokter yang paling hebat, kau pikir aku bisa keluar rumah sakit secepat ini? Long Xiao, Anda ini? Aku sedang emosi berat. Perlu melampiaskan. Ini sudah beres. Luka tembak kecil sama sekali tidak sulit. Aku menggunakan teknik yang diajarkan guru kepada kami untuk membentuk kembali daging dan darahnya. Membentuk kembali daging dan darah? Jadi maksudmu? Benar? Begitu dia terbangun, dia seharusnya sudah tidak ada bedanya dengan orang normal. Nona, kau benar-benar dewi yang hidup. Tunggu. Jangan-jangan dia adalah... kakak iparku. Kakak ipar apa? Dia hanya temanku. Guru, aku adalah muridmu, bukan temanmu. Kau tidak mungkin ingin menarik kembali ucapanmu untuk menjadikanku muridmu lagi, kan? Kau percaya padamu. Begitu bodoh. Memang seharusnya tidak bisa jadi kakak ipar. Ayah. Anakku, bagaimana kondisi tubuhmu? Ayah, tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Aku dengar ayah mengerahkan pasukan belalang sembah. Itu adalah kartu truf terakhir, Black Dragon Society. Yang mulia Dragon Soul, Anda harus sangat berhati-hati dengan Chen Feng itu. Dia adalah seorang Taois dari Gunung Kunwu. Gunung Kunwu? Fa, jika aku benar-benar marah, aku akan meratakan Gunung Kunwu itu. Ayah dan keluarga Nangong itu, aku akan membuat mereka menderita sampai mati. Tempat ini terlihat tidak murah. Kak Ipar, bukankah kamu bilang tidak punya uang? Istrimu tinggal di sini. Dia punya uang. Ini siapa? Istriku. Biar ku perkenalkan padamu. Ini adik seperguruanku dari Gunung Kunwu. Adik seperguruan? Halo, kakak ipar. Kenapa kau menatapku begitu? Adik seperguruan. Adik seperguruan yang sah. Nyonya Nangong tidak menyangka ya, kita bertemu lagi secepat ini. Lukamu sudah sembuh total. Hebat juga. Lumayan tangguh ya. Nangong King, kau bermesraan dengan Long Han. Kenapa? Tidak boleh. Kakakku yang baik. Aku sekarang ini sudah jadi orangnya Tuan Long Han. Kita berdua sudah tidak selevel lagi. Tapi, aku tetap tidak keberatan memanggilmu kakak. Tidak perlu. Inger, apa kau datang menjemput ibu? Ya, Bu. Aku akan membawamu pergi. Nanti, aku tidak akan membiarkanmu menjalani hidup yang sengsara dan menderita seperti ini lagi. Mulai sekarang, setiap bulan aku akan memberimu 100.000 uang saku. 100.000? Aduh, bagus sekali. Bu, mereka itu. Diam. Kau anak durhaka. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Ada apa ini? Jangan buru-buru. Sebentar lagi akan lebih menarik. Long Han kau, datang hari ini, mengira bisa menghabisiku. Kau tidak pantas. Targetku adalah dia. Begitu aku melihatmu, semua dendam lama
dan baru muncul. Hari ini, akan kukatakan padamu, akan kubuat kau mati tanpa kuburan. Sepertinya kau belum pernah dipukuli, ya? Kali ini, aku tidak akan banyak bicara omong kosong denganmu. Bunuh dia. Kalian gila? Kalian mau memberontak? Hormat kepada Tetua Agung. Bangkitlah. Tetua Agung? Kau ini kau. Tetua Agung kediaman Nangong. Ternyata kau. Benar. Akulah Tetua Agung kediaman Nangong. Namun, kau mengetahuinya terlalu terlambat. Seharusnya sudah kuduga. Seharusnya sudah lama kuduga. Pasukan belalang yang terkenal. Ketika aku meminta orang-orang kediaman Nangong untuk bertindak, mana mungkin aku tidak membuat persiapan ganda? Jujur saja, orang-orangku sudah menyusup ke dalam pasukan belalang. Perkumpulan naga hitam kalian di hadapanku hanyalah semut belalang. Mengetahui aku datang dan kalian bisa setenang ini. Aku cukup kagum pada kalian. Hahaha. Memang pantas jadi pemimpin 3 keluarga besar. Hahaha. Dasar bajingan tua. Hei. Hari ini, siapa yang akan menang masih sulit dikatakan. Jangan senang dulu. Apa kau tidak penasaran kenapa kami menunggu kematian di sini? Inilah alasan kalian masih hidup saat ini. Coba katakan. Paman Longhun, pernahkah kau berpikir bahwa geng naga hitam akan hancur hari ini? Kalau begitu, kau harus membuktikannya padaku. Kami ini tentu saja bukan lawan kalian, para pembunuh itu. Terlebih lagi, mereka adalah pasukan belalang yang terkenal itu. Bisa mengenali pasukan belalang. Bagus, mata yang jeli. Lalu, bagaimana denganmu? Aku? Guruku membuat ramalan bahwa hari ini adalah hari kematian. Ajalmu. Hahaha. Kalian tidak mungkin senaif itu berpikir kalau Nangong Fudi benar-benar bisa menyelamatkan kalian. Hahaha. Baiklah, tidak usah banyak bicara lagi. Serang. Longhun. Nangong Fudi. Hari ini, kalau bukan karena leluhur tertinggi keluargaku, mengapa kami harus mengampuni nyawamu? Kau ingin masuk ke villa ini. Jangan harap. Mengapa regu belalang yang sangat disiplin sepertiku bisa ditembus? Kau juga harus tahu organisasi naga hitam milikmu itu seperti apa. Sekumpulan penjahat rendahan. Kau masih belum mengerti juga? Tidak peduli bagaimana kamu menyeleksi anggota organisasi mantis. Seketat apapun itu, selama kamu tidak mengawasinya sendiri, pasti ada yang main belakang. Bagaimanapun, kediaman Nangong ini tidak kekurangan uang. Mengkhianatiku? Kalian semua mengkhianatiku. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Ling Er, nanti aku tidak mau 5.000 lagi untuk uang saku. 4.000 juga tidak mau. Sebulan beri aku 3.000 saja. Bu, berkemaslah dan bersiaplah pulang ke kampung halaman. Aku akan menyuruh orang merenovasi rumah agar ibu bisa tinggal dengan nyaman. Dasar anak durhaka. Tadi aku bicara baik-baik padamu, tapi kau keterlaluan. Baiklah. Pulang. Ya pulang saja. Lagi pula udaranya segar. Nangong King, kau berulang kali menantang batasku. Pergilah. Aku tidak punya adik yang tak tahu malu sepertimu. Sayang, aku akan kembali ke Gunung Kunwu. Mungkin nanti aku tidak bisa lagi menjadi pengawalmu. Cuma itu? Bukan maksudku. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku. Drama ini juga harus berakhir. Mulai sekarang, jangan. Jangan apa? Jangan panggil aku lagi. Bukan sayang. Bicaralah lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku bilang, mulai sekarang, kau jangan panggil aku sayang lagi. Dengar tidak? Nah, lihat. Kau bicara ya bicara saja. Kenapa memukul? Kita bukan orang yang sama. Aku tidak pernah mencintaimu. Dan kau juga tidak pernah menjadi orang yang kutunggu. Bos, lihat deh kamu ini. Selalu saja dingin seperti gunung es.
Sebelum aku pergi, bisakah kau tersenyum padaku sekali lagi? Sudahlah. Membuatmu tersenyum itu lebih sulit dari memanjat langit. Kalau begitu, Direktur Gunung Esku, kita berpisah di sini saja. Apakah aku menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali mencariku? Atau aku melewatkan lagi seseorang yang layak untuk seumur hidupku? Sayang, kalau kamu benar-benar tidak suka padaku, ya sudah. Tapi kalau kamu suka, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Sayang, maafkan aku ya. Setelah ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sembarangan lagi. Sayang, kamu peduli padaku. Sayang. Bisakah aku minta tolong padamu? Ketua. Pengawal baru Anda sudah terpilih. Suruh dia masuk. Presiden Direktur Wanita Bekuku, permisi. Anda butuh seorang pengawal sakti? Bukankah kamu sudah kembali untuk mewarisi posisi Master Tawis? Betul, sudah kuwarisi. Ini kan, kembali lagi cari pekerjaan. Kebetulan sekali, aku lihat lagi. Presiden Direktur Grup Nangong sedang mencari pengawal. Jadi aku datang lagi untuk mencoba. Kau datang tepat waktu. Mari kita bercerai. Ceraian lagi? Ibuku sudah tak mendesakku lagi sekarang. Aku masih menunggu Chen Xiaozhou itu. Ayo, ikut aku jalan-jalan. Aku akan memberitahumu satu rahasia. Rahasia apa? Bukankah kamu selalu ingin tahu di mana Chen Xiaozhou? Tegang? Bagaimana kamu menemukannya? Aku kan Master Tawis. Mencari seseorang lewat ramalan itu tidak sulit, kan? Dulu aku tidak membantumu karena aku tidak ingin kehilanganmu. Sekarang karena kamu bersikeras ingin bercerai dariku dan menunggu Chen Xiaozhou itu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah siap? Pengawal saktimu, Chen Feng, yaitu Chen Xiaozhou, hadir